Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Baik, sebelum saya memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya absensi terlebih dahulu. Yang pertama, Fendi Febriantoro. Hadir, Pak. Yang kedua, Prasetyo. Hadir Pak. Baik, hadir semua ya. Nah, sekarang saya share screen terlebih dahulu. Sudah tertampil? Sudah Pak. Baik, saya mulai. Baik, pada pertemuan pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai memprogram input dan output pada microcontroller AT89S5152. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yang pertemuan minggu lalu itu mengenai output. Nah, sekarang itu ditambahi inputnya. Nah, pada pertemuan pagi hari ini, apa itu input? Nah, dari teman-teman ada yang sudah mengetahui atau ada pendapat, dipersilahkan. Ya, Mas Frendi, bagaimana? Kalau menurut saya, input itu sama dengan masukan. Sebagai contoh, saklar, seperti itu, Pak. Baik. Bagus. Dari teman-teman yang lain, mungkin Mas Prasetyo ada tambahan? Ya mungkin hampir sama Pak, masukan Pak. Baik, jadi tepuk tangan untuk kita semua. Saya jelaskan lagi, yang dimaksud dengan input adalah benar seperti yang dikatakan Mas Fendi dan Mas Prasetyo, yakni suatu masukan, yakni berupa data yang akan diproses oleh microcontroller, seperti itu. Nah, ini untuk gambarannya mengenai input. Yang pertama itu seperti pada yang sering kita temui sehari-hari, itu ada keyboard, terus ada tombol, terus yang terakhir itu mouse. Nah, dari ketiga benda ini atau alat ini adalah contoh dari penerapan input pada kehidupan sehari-hari. Nah, di sini yang pertama tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, setelah pembelajaran, siswa diharapkan dapat yang pertama menjelaskan rangkaian input-output pada sistem minimum microcontroller. Yang kedua, menguraikan cara kerja untuk menghidupkan dan mematikan LED menggunakan input tombol. Yang ketiga, membuat rangkaian sistem minimum microcontroller dengan input tombol serta output LED. Terus yang terakhir, membuat program assembly untuk menghidupkan dan mematikan LED menggunakan input tombol. Seperti itu. Menginjak ke materi yang pertama, yakni pengertian input dan perangkat input. Nah, sama seperti yang sudah kita bahas pada awal tadi, input atau masukan adalah data yang akan diproses oleh microcontroller menjadi bentuk yang dapat diolah. Nah, bentuk yang dapat diolah ini tentunya harus ada perangkatnya, yakni dinamakan perangkat input. Perangkat input adalah piranti atau hardware yang cara kerjanya memberikan perintah atau data informasi secara langsung. Nah, ini contohnya seperti yang saya jelaskan tadi, yakni keyboard, tombol, mouse, dan sebagainya. Pada hal ini ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung? Belum, Pak. Oh iya, Mas Prasetyo, bagaimana? Apakah input itu hanya hardware saja Pak? Selain hardware tidak ada Pak? Oh, baik. Dari teman-teman, ada yang ingin berpendapat? Ya, Mas Fendi, bagaimana? Kalau menurut saya, yang software juga ada, Pak. Seperti input data. Baik.
Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi saya jelaskan lagi, benar juga yang dimaksud Mas Fendi. Jadi bisa software juga, Mas Prasetyo, selain hardware. Akan tetapi yang akan kita pelajari pada alat microcontroller ini adalah khususnya pada hardware. Tapi bisa juga melalui software seperti kita menginputkan data pada Microsoft Excel itu juga termasuk software. Sampai hal ini sudah paham? Sudah, Pak. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Nah, pada pertemuan kali ini, untuk konfigurasi input sederhana itu bisa menggunakan tombol. Nah, berikut macam-macam konfigurasi input tombol, khususnya yang akan digunakan pada microcontroller ini. Yang sebelah kiri dapat kalian lihat itu adalah rangkaian input high. Pada rangkaian input high, ketika tombol ditekan, maka rangkaian akan tersambung dengan tegangan 5 volt atau logic high yang dikirim sebagai data input high ke microcontroller. Nah, ini jadi menyambungkan tegangan 5 volt ke pin microcontroller. Kalau yang sebelah kanan itu rangkaian input low. Pada rangkaian input low, ketika tombol ditekan, maka rangkaian akan tersambung dengan ground atau logic low yang dikirim sebagai data input low ke pin microcontroller. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Belum, Mbak. Belum, Pak. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini adalah skema rangkaian input tombol dan output LED pada sistem minimum microcontroller AT89S5152. Rangkaian ini nantinya yang akan kalian praktikkan pada pagi hari ini. Sama seperti rangkaian sebelumnya, akan tetapi bedanya adalah ada tambahan tombol 1 dan tombol 2 seperti yang kalian lihat. Nah, ini menggunakan konfigurasi active flow. Jadi, ketika terhubung ke ground, maka akan memunculkan syarat tertentu pada microcontroller. Nah, pada sampai hal ini, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Ya, Mas Randy, bagaimana? Untuk kondisi tombolnya, itu kondisinya berubah-ubah atau seperti apa, Pak? Nanti dipraktikkan. Oh, baik. Dari teman-teman yang lain, ada yang ingin berpendapat? Maaf, Pak. Masih kurang paham juga ya, Pak. Baik, jadi saya akan menjawab. Nah, pada job sheet nantinya yang saya kirimkan nanti itu ada satu kondisi saja. Hal ini dikarenakan dari karakteristik dari microcontroller ini yang hanya bisa active low. Jadi ya mau tidak mau harus mendapat input dari ground ketika akan mengaktifkan beberapa pin pada port sebagai input. Sampai hal ini sudah paham belum, Mas Randy? Nah, Baik, saya lanjutkan ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas instruksi move. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai instruksi JB atau jump if bit dan JNB, jump if not bit. Pada instruksi JB merupakan perintah untuk lompat ke alamat atau label tertentu jika pin yang dimaksud berlogika hash. Nah, pin yang dimaksud ini adalah pin yang terhubung dengan tombol tadi. Dapat dilihat pada contoh. Nah, di sini jika JB P10, nah jika pin 1 port 1 yang pertama itu hash, maka akan lompat ke label loop. Jadi akan ngeloop terus seperti itu. Jika instruksi JNB merupakan perintah untuk lompat ke alamat atau label tertentu. Nah, instruksi JNB ini akan aktif jika pin yang dimaksud berlogika low. Nah, yang akan kita praktikkan nanti adalah instruksi JNB karena mengingat dari karakteristik microcontroller yang akan digunakan. Ini dapat dilihat seperti pada contoh tertulis JNB P1.0. Nah, ini berarti jika port 1 yang ke 0 atau yang pertama itu berlogika low atau mendapat ground, itu akan lompat ke label loop seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Belum, Pak.
Baik, saya lanjutkan. Nah, ini lanjut ke job sheet. Nah, ini barusan saya kirim ke teman-teman. Silahkan dicek dan dibuka. Nah, ini saya Enso dan saya tunjukkan job sheet-nya. Sambil kalian juga membuka. Sudah tertampil? Sudah, Ya. Pak. Nah, pada job sheet kali ini yakni mengenai membuat program input dan output. Untuk tujuan dan teori singkat ini sama yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, sama. Alat dan bahan juga sama seperti minggu kemarin. Nah, yang untuk langkah kerja juga sama, instruksi move. Nah, di sini kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah tadi sudah berdoa. Nah, yang kedua, kalian nanti membuat skema rangkaian seperti gambar 1. Nah, membuat rangkaian seperti gambar 1 itu seperti ini di aplikasi Proteus. Setelah itu, sama seperti langkah-langkah sebelumnya, yakni membuat file baru, lalu mengetikkan program yang sudah saya cantumkan, lalu di-build, dan hasil hex-nya, percobaan, misal di sini percobaan strip 2 hex-nya itu di-loadkan ke IC yang ada pada aplikasi Proteus. Nah, lalu kalian jalankan, pencet tombol 1 dan 2 secara bergantian dan lakukan pengamatan. Seperti itu. Untuk yang instruksi JNB sama, dan ini kalian membuat file lagi dan mengetikkan apa yang saya cantumkan. Di sini ada programnya. Setelah itu di-loadkan ke aplikasi Proteus Hex-nya dan kalian amati setelah memencet tombol 1 dan tombol 2 secara bergantian. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin nanti sewaktu praktek, Pak. Baik, mungkin bisa dimulai ya. Silakan dibuat rangkaiannya dan dicoba program-programnya. Nanti semisal ada yang sudah selesai, bisa mengabari saya dengan mengangkat tangan. Silakan. Mungkin ini saya stop share. Nah, mungkin jika ada teman-teman yang berkenan untuk menampilkan layarnya, dipersilahkan. Nanti biar saya atau teman-teman yang lain juga tahu perkembangan dari pekerjaan kalian. Bisa saling koreksi. Baru mengetikkan program, Pak. Baik, skemanya dibuat dulu ya, Mas. Oh iya. Bagaimana untuk proses skema? Mungkin saya bisa melihat dari salah satu proses kalian menghubungkan pin-pinnya, itu bagaimana. Mungkin saya mau share screen ya, Pak. Baik, dipersilakan Mas Frendi. Semangat sekali ini pada Jumat hari ini. Rapi sekali Mas Frendi. Tingkatkan. Keren. Nah, untuk yang Mas Prasetyo juga jangan kalah dengan Mas Frendi ya. Jangan mau kalah, harus bersaing makanya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik. Saya Selesai, selesai. Pak. Wah, bareng nih, keren. Bareng ini. Baik, Mas Frendi, bagus sekali rangkaiannya. Nah, mungkin saya juga ingin melihat dari rangkaiannya Mas Prasetyo. Dari Mas Frendi bisa di stop share. Bagaimana yang punya Mas Prasetyo? Sudah Di selesai? share screen, Pak. Ya, sebentar saja. Nah, sambil Mas Frendi juga melanjutkan praktikumnya ya, mungkin bisa menulis-nulis programnya. Sebentar, Pak. Ini masih nulis program. Sebentar lagi selesai, Pak. Sebentar. Oh, berarti mau sekalian ya, Mas?
Tapi punya saya programnya menulis program ketiga ya Pak. Apa nanti saja? Oh, berarti, tapi rangkaiannya sudah selesai ya, Mas? Sudah. Baik, jadi mungkin bisa dilanjut. Nah, Nah ini ini Pak. Mas Prasetyo, bentar, belum Ini, tertampil, ini. mungkin nunggu. Nah, baik. Oh, ini Mas Prasetyo menggabungkan ya powernya, yang bagian lab Ya, dengan sebelah kiri. kemarin di mata pelajaran DLE diajarkan kalau digabungkan tidak apa-apa Pak. Baik, memang tidak apa-apa, karena sama-sama sumber tegangan. Bagus, Mas Prasetyo. Keren-keren ini, teman-teman. Baik, bisa di stop share mungkin. Ya. Bagaimana untuk yang program, ada yang sudah selesai menulis dan mempraktikkan, mungkin bisa di share screen. Saya ketik, Pak. Baik. Sekalian di share screen, Ini, Pak. Mas Randy. Bagus. Ya, ini program yang kedua ya. Ya, Mungkin bisa di-build dulu, Mas, sebelum dipraktikan. Seperti yang pada ada job sheet di langkah-langkahnya. Nah, di stop share dulu, baru masuk ke aplikasi Proteus. Ya, benar, di-loadkan yang hex-nya. Di oke. Nah, mungkin bisa langsung disimulasikan, Mas Randy. Bisa di-run. Nah, dan ditekan-tekan. Tuh, tombolnya diamati. Yang merah Mas buat menahan. Merah bulat itu loh Mas. oh iya. Oh iya, itu ditekan. Kalau mau, Makasih, Pak. ya, mungkin tombol 2 juga bisa dicoba. Dari yang teramati itu bisa dijelaskan, Mas Randy, LED yang hidup itu LED yang mana saja ketika Jadi tombol ya, ketika tombol 1 ditekan, ya, LED yang hidup D1 atau ya, LED 1, mm, 2 LED 1 dan LED 2, Pak. baik. Jadi dari tombol 1 ini mengaktifkan LED pada D1, terus yang tombol 2 mengaktifkan pada LED kedua. Seperti itu kan, Mas Randy? Untuk Iya, Pak. Mas Prasetyo, apakah sama? Ya Pak, sama Pak. Ini saya juga mencoba Pak. Bagus. Nah, mungkin seperti itu percobaan kedua ini. Jadi mengaktifkan LED dengan instruksi move. Mungkin bisa di end screen, Mas Randy. Bagaimana untuk Mas Prasetyo tadi sudah menulis program 3, sudah selesai belum? Ya Pak, ini Pak. Nah, ini sudah tertampil belum Pak? Sudah. Nah, ini tadi saya habis nulis program 2, jadi belum nge-build lagi. Mungkin Ya, saya ulang dari build-nya lagi ya Pak. ya, silakan. Santai saja. Nah, ini sudah jadi. Jadi mungkin pindah ke Proteus lagi ya Pak. Ya, santai saja Mas Prasetyo, pelan-pelan. Yang penting langkahnya urut. Sudah tertampil Pak? Sudah. Bagaimana Mas Randy? Sudah tertampil belum? Sudah, Pak. Mungkin bisa dipraktikkan Mas Prasetyo bagaimana? Ya. Ini tertampil tidak Pak ini jendelanya? Tertampil. Tertampil. Alhamdulillah kali ini tertampil. Ini percobaan 3.
tinggal di-apply. Nah, ini sudah di-apply, tinggal ditekan seperti ini. Ya, Tekan seperti ini. mungkin Ya, bisa sambil Pak. dijelaskan Mas Prasetyo hasil Ya, praktikum. jadi ini kalau dari programnya, dilihat dari programnya juga tadi kan, jika tombol P10 itu ditekan, maka akan melompat ke program yang diberi identitas nyala itu, dan di program nyala itu membuat semua LED yang ada di port 0 ini akan menyala, dan itu juga sama untuk di tombol 2. Dan jika tombolnya tidak ditekan, maka port 0 akan membuat LED tersebut tidak menyala. Karena Bagus, nyalanya ini nyala jika aktif low. bagus. Baik, tepuk tangan untuk kita. Jadi, seperti yang kita praktikan, mungkin bisa di-share Mas Prasetyo. Siapa? Bisa Sebentar. ya. Seperti yang kita praktikan tadi, percobaan 2 dan percobaan 3 itu adalah mengenai instruksi move dan instruksi JNB. Nah, itu mempunyai karakteristik atau perbedaan. Nah, mungkin bisa saya lanjut. Sudah tertampil presentasinya? Sudah, Pak. Di tempat Nah, saya sudah, Pak. Mas Randy sudah tertampil? Alhamdulillah sudah. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, di sini ada pertanyaan dari saya untuk teman-teman. Nah, apa perbedaan antara instruksi move dan instruksi JNB pada penggunaan program input dengan tombol? Jadi, perbedaan antara percobaan 2 dan percobaan 3. Di sini dipersilahkan yang ingin berpendapat, monggo. Ya, Mas Fendi, bagaimana? Mau berpendapat ya Pak, kalau salah mohon dilengkapi. Ya, Perbedaan antara instruksi move dan instruksi JNB itu adalah, ini pada instruksi move, secara langsung memindahkan data dari input tombol yang didapat dan langsung mengeluarkannya ke output. Dalam hal ini kita tadi LED. Lalu port output yang aktif akan sama dengan port yang mendapat input tombol. Misal input tombol P1 0 ditekan, maka LED yang menyala yakni P0 saja. Nah, lalu untuk instruksi JNB itu, data yang diinputkan bisa diolah terlebih dahulu, karena instruksi JNB merupakan lompat bersyarat. Port output yang aktif bisa sama dengan port yang mendapat input tombol. Bisa juga tergantung pada pengaturan program. Misal input tombol P10 ditekan, maka LED yang menyala bisa hanya pada P0 saja. Bisa juga seluruh LED pada P0. Seperti itu, Pak. bagus, bagus dari Mas Fendi, tepuk tangan untuk Mas Fendi. Sebelum saya kuatkan, dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau berpendapat lagi mengenai pertanyaan ini? Ini saya menambahkan sedikit, Pak. Boleh, silahkan Mas Prasetyo. Ini cuma menambahkan, jadi instruksi JNB itu dari kemarin yang saya baca-baca, karena Bapak menyuruh membaca, itu jadi jam not bit. Jadi jika bitnya itu non atau bersifat negatif atau 0, maka syaratnya akan aktif dan akan meloncat. Seperti itu, Pak. Bagus, tepuk tangan juga untuk Mas Prasetyo. Keren-keren ini. Jadi saya jelaskan lagi ya mengenai perbedaan instruksi move dan instruksi JNB, khususnya pada program input dengan tombol. Jadi seperti yang kalian praktikan tadi, kalau pada instruksi move itu secara langsung, jadi tanpa ada proses. Jadi ketika misal port pertama itu dipencet dan mendapat logika low, itu langsung memindah data yang low tadi ke port outputnya. Makanya yang port 0 tadi, khususnya LED yang pertama itu hanya menyala yang pertama. Bagaimana ya saya menjelaskannya? Jadi kalau port
1.0 itu dipencet, yang aktif hanya port 0.0 yang hidup. Sampai saat ini paham? Paham, Pak? Nah, Paham, jadi tanpa ada proses langsung dipindahkan karena sesuai namanya instruksi move. Sedangkan kalau instruksi JNB itu sama seperti yang dijelaskan Mas Prasetyo tadi, lompat bersyarat khususnya apabila input mendapat logika low atau minus. Jump if not bit, seperti itu. Jadi ketika tombol tadi ditekan, kan mendapat ground. Nah, setelah itu dari microcontroller ini akan memprosesnya itu akan melompat ke label atau alamat yang tertulis nyala. Nah, oleh karena itu seluruh LED yang ada pada port 0 itu bisa nyala, tidak hanya satu. Kalau yang instruksi MOV tadi kan hanya per LED yang bisa nyala. Maka akan lebih variatif jika menggunakan instruksi JNB. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Paham, Pak. Sudah, Pak. Baik, dari pertemuan pagi hari ini ada yang bisa memberi kesimpulan mengenai praktik yang dilakukan? Bagaimana? Ya, Mas Prasetyo. Ya, jadi mencoba memberi saja ya, Pak. Jadi instruksi yang digunakan di sini itu adalah yang dipelajari kali ini itu adalah jam, dan di sini seperti apa ya, memberi pilihan atau keputusan apakah program itu akan meloncat ke program yang lain atau mungkin akan melanjutkan ke program selanjutnya, itu tergantung syarat yang dibuat. Mungkin dari saya sedikit itu aja, Pak, karena masih kurang lancar mengungkapkannya. Iya, Mas, sama-sama belajar kita. Bagaimana dari Mas Randy atau Mas Prasetyo mungkin atau terlupa itu bisa menambahkan. Bagaimana? Ya, Mas Randy, silakan. Izin menambahkan ya, Pak, atau menyimpulkan sedikit. Ya. Nah, jadi dari materi yang Bapak paparkan tadi, itu kita mempelajari tentang yang dimaksud input. Nah, jadi input tadi adalah masukan. Ini masukan tadi bisa berupa data, software, dan hardware. Nah, pada hardware, kita di sini menggunakan tombol. Nah, lalu kita tadi juga mempelajari tentang instruksi JB dan JNB. Instruksi JB sendiri itu adalah jump if bit, dan JNB jump if not bit. Nah, jadi perbedaannya itu terletak pada pin yang dimaksudnya. Jadi untuk JB itu perintah untuk lompat ke alamat atau label tertentu jika pin dimaksud berlogika high. Lalu untuk JNB adalah perintah untuk lompat ke alamat label tertentu jika pin yang dimaksud logika low atau 0. Seperti itu, Pak. Baik, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita. Jadi saya simpulkan lagi mengenai hal apa yang kita peroleh. Yang pertama itu bahwa input adalah masukan berupa data yang akan diproses oleh microcontroller. Itu bisa berupa software maupun hardware. Namun pada pertemuan pagi hari ini kita khusus untuk hardware saja, yakni dengan tombol. Nah, dari tombol itu ada dua konfigurasi, yakni active low dan active high. Active low itu menyambungkan pin microcontroller dengan ground, kalau active high itu menghubungkan pin microcontroller dengan tegangan 5 volt. Seperti itu. Untuk yang instruksi move dan instruksi JNB itu mempunyai karakteristik masing-masing. Kalau instruksi move itu hanya memindahkan data secara langsung tanpa ada proses atau lompatan. Kalau yang instruksi JNB itu ada proses lompat, yakni jump. Itu bisa ke alamat atau label tertentu, seperti yang sudah kita praktikkan tadi. Baik, untuk selanjutnya, saya ada tugas, mungkin bisa dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan.
Bisa difoto atau di screenshot. Ingin memfoto ya, Pak? Baik, dipersilahkan. Sudah, Pak. Mas Prasetyo sudah men-screenshot atau memfoto? Sudah, Pak. Sudah Baik. saya screenshot, Pak. Baik. Baik, kita cukupkan untuk pelajaran pada pagi hari ini. Akan tetapi alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Baik, materi pada pagi hari ini saya cukupkan. Untuk minggu depan silakan kalian mempelajari materi mengenai delay. Delay itu atau waktu tunda. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Semoga pertemuan pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.